Dalam mekanika dan fisika, gerak harmonik sederhana adalah tipe khusus gerak periodik atau osilasi di mana gaya berbanding lurus dengan perpindahan dan dengan arah yang berlawanan dengan perpindahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, nama aku Puisi NCC Hereza dan pada kesempatan kali ini aku akan mengajak kalian untuk membahas soal-soal KSN Fisika tahun 2019. Tapi sebelum mulai, kita berdoa dulu ya. Untuk soal 1 dan 2, sebuah tali bermassa M yang homogen tergantung di antara dua dinding. Tali membentuk sudut theta dengan dinding. Soal pertama, tentukan tegangan tali di ujung dinding. Untuk jawaban nomor pertama, kita gunakan persamaan gaya vertikal yaitu T1 cos theta sama dengan mg per 2. Maka T1 sama dengan mg per 2 secant theta atau D. Soal kedua, tentukan tegangan tali di titik terendah tali. Untuk jawaban nomor 2, kita gunakan persamaan gaya horizontal atau T2 sama dengan T1 sin theta. Maka T2 sama dengan mg per 2 tan theta atau C. Untuk soal nomor 3, terdapat sebuah partikel yang bergerak di sebuah kurva yang memenuhi Y sama dengan alpha x kuadrat min beta, yang dimana alpha dan beta merupakan tetapan positif, dimana alpha sama dengan 1/2 L dan beta sama dengan L. Jika partikel bermassa M dan percepatan gravitasi sebesar G, tentukan periode osilasi jika partikel berosilasi harmonik. Untuk jawabannya, kita mengetahui persamaan diferensial untuk energi potensial yaitu D per dx dikali Ux sama dengan min Fx. Anggap saja sistem dianalogikan sebagai pegas sederhana dengan satu massa. Maka, D per dx dikali Ux sama dengan min Fx sama dengan Kx. D kuadrat per dx kuadrat dikali Ux sama dengan K. Energi potensial yang kita miliki adalah Ux sama dengan mgy sama dengan mg dalam kurung alpha x kuadrat min b. D kuadrat per dx kuadrat dikali Ux sama dengan D kuadrat per dx kuadrat dalam kurung mg dalam kurung alpha x kuadrat min beta sama dengan K. 2 mg alpha sama dengan K. Maka periode osilasi sistem adalah T sama dengan 2pi akar M per K sama dengan 2pi akar M per 2 mg alpha sama dengan 2pi akar L per G atau A. Soal nomor 4, terdapat sebuah sistem segi 4 dengan lingkaran. Lingkaran tidak bergerak terhadap tanah dan mempunyai radius. Persegi panjang di atas akan diberi gangguan dan berosilasi harmonik. Tentukan periode osilasi sistem tersebut. Momen inersia segi 4 terhadap pusat massanya IPM sama dengan 1/12 dikali 4A kuadrat ditambah 4B kuadrat sama dengan 1/3 dikali A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka, momen inersia terhadap posisi segi 4 bersentuhan dengan lingkaran adalah I sama dengan IPM plus MR kuadrat. Kita mengetahui bahwa R kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah R kuadrat theta kuadrat. Karena osilasi sudut kecil, maka theta kuadrat mendekati 0. Maka R sama dengan A. Maka I sama dengan IPM plus MA kuadrat. Persamaan torsi T pemulih sama dengan I theta 2 titik min mg R theta min mg A theta sama dengan dalam kurung IPM ditambah MA kuadrat tutup kurung theta 2 titik. Maka min 3G dalam kurung R min A per 4A kuadrat plus B kuadrat dikali theta sama dengan theta 2 titik. Maka periode osilasi sistem adalah T sama dengan 2pi akar 4A kuadrat plus B kuadrat per 3G dalam kurung R min A atau D. Untuk soal nomor 5 dan 6, batang horizontal bermassa M dengan panjang 2A tergantung oleh dua tali yang tak bermassa sepanjang 2A juga. Seketika, batang diberi kecepatan angular omega dengan arah vertikal arah sumbu Y. Asumsikan titik pusat massa batang merupakan origin 0,0. Soal nomor 5, ketinggian H maksimum yang dicapai batang. Untuk mencari ketinggian H max, kita dapat menggunakan persamaan kekekalan energi. MGH sama dengan 1/2 I omega kuadrat. MGH sama dengan 1/2 1/12 M dikali dalam kurung 2A kuadrat omega kuadrat. Maka H max sama dengan 1/6 A kuadrat omega kuadrat per G atau D. Soal nomor 6, perubahan tegangan tali sesaat diberi kecepatan angular. X0, Y0, Z0 sama dengan A0, 2A. X, Y, Z sama dengan A cos theta, A sin theta, Z. Dalam kurung 2A kuadrat sama dengan dalam kurung 2A min Z kuadrat ditambah dalam kurung 0 min A sin theta kuadrat ditambah A kuadrat dalam kurung 1 min cos theta kuadrat. 0 sama dengan Z kuadrat min 4AZ ditambah 2A kuadrat dalam kurung 1 min cos theta. Cari akar-akar untuk Z.
Z sama dengan 4A plus minus akar 16A kuadrat min 8A kuadrat dalam kurung 1 min cos theta per 2. Z sama dengan 2A plus minus A akar 2 dalam kurung 1 plus cos theta. Ambil solusi yang negatif, yaitu Z sama dengan 2A min A akar 2 dalam kurung 1 plus cos theta. Untuk mencari kecepatan arah Z, turunkan persamaan di atas terhadap waktu. Z1 titik sama dengan D per dt dalam kurung 2A min A akar 2 dalam kurung 1 plus cos theta sama dengan min A kuadrat 2 sin theta theta 1 titik per akar 2 dalam kurung 1 plus cos theta. Turunkan persamaan kecepatan untuk mencari percepatan arah Z. Z2 titik sama dengan D kuadrat per dt kuadrat dalam kurung min A kuadrat. Turunkan persamaan kecepatan untuk mencari percepatan arah Z. Z2 titik sama dengan D kuadrat per dt kuadrat dalam kurung min A per 2 sin theta theta 2 titik per akar 2 dalam kurung 1 plus cos theta sama dengan A akar 2 per 2 dalam kurung theta 1 titik kuadrat 1 per akar 1 plus cos theta. Karena sesaat, maka theta sama dengan 0 dan theta 1 titik sama dengan omega. Z titik 2 sama dengan A per 2 omega kuadrat, maka gaya tegangan tali sesaat setelah diputar adalah T sama dengan M per 2 dalam kurung G plus A per 2 omega kuadrat atau B. Untuk soal nomor 7, 8, dan 9, terdapat sebuah kerucut pejal yang mempunyai tinggi L dan radius alasnya R. Diketahui origin berada pada bagian paling kiri kerucut. Nomor 7, tentukan momen inersia objek jika sumbu putarnya merupakan sumbu Y di posisi X sama dengan Z sama dengan 0. Seperti lempengan dengan radius R dan tebalnya dx akan dirotasi pada poros tertentu. Gunakan momen inersia yang sumbunya sejajar dengan sumbu poros. DI sama dengan dmx kuadrat plus 1 per 4 dmr kuadrat. Partisi dari massa lempengan adalah dm rho pi r kuadrat dx. Kita juga mengetahui hubungan antara x dan r seperti persamaan di bawah ini. R per x sama dengan R per L. Maka, momen inersia kerucut untuk sumbu Y di posisi X sama dengan Z sama dengan 0, I sama dengan integral rho pi dalam kurung R kuadrat dx x kuadrat plus 1 per 4 R kuadrat dx R kuadrat sama dengan rho pi dalam kurung R per L kuadrat dalam kurung 1 plus 1 per 4 dalam kurung R per L kuadrat integral batas dari X sama dengan 0 hingga L X pangkat 4 dx. I sama dengan rho pi dalam kurung RL kuadrat dalam kurung 1 plus 1 per 4 dalam kurung R per L kuadrat L pangkat 5 per 5 sama dengan M per 1 per 3 pi R kuadrat L pi dalam kurung R per L pangkat 2 dalam kurung 1 plus 1 per 4 R per L kuadrat L pangkat 5 per 5. I sama dengan M dalam kurung 3 per 20 R kuadrat ditambah 3 per 5 L kuadrat atau A. Nomor 8, tentukan momen inersia objek jika sumbu putarnya merupakan sumbu X di posisi X sama dengan Y sama dengan 0. Kita akan selesaikan momen inersia untuk sumbu X di posisi X sama dengan Y sama dengan 0 dengan asumsi partisi massa lempengan radius R dan tebalnya dx. Sehingga dm sama dengan rho pi r kuadrat dx, momen inersia untuk roda atau lempengan massa adalah 1 per 2 mr kuadrat. Maka jika partisi massa, momen inersianya DI sama dengan 1 per 2 dmr kuadrat. DI sama dengan 1 per 2 rho pi r kuadrat dxr kuadrat sama dengan 1 per 2 rho pi dalam kurung R per L pangkat 4 X pangkat 4 dx sama dengan 1 per 2 3m per pi r kuadrat L pi dalam kurung R per L pangkat 4 X pangkat 4 dx. I sama dengan 2 pi m per pi rl R per L dalam kurung 1 plus 1 per 2 dalam kurung R per L kuadrat integral batas dari X sampai dengan 0 hingga L X pangkat 3 dx sama dengan 2m per L kuadrat dalam kurung 1 plus 1 per 2 dalam kurung R per L kuadrat L pangkat 4 per 4. Maka I sama dengan 1 per 2m dalam kurung 1 per 2 R kuadrat plus L kuadrat atau D. Nomor 9, asumsikan bahwa kerucut merupakan massa luasan atau hanya kulit atau tidak pejal yang homogen dan tidak mempunyai alas seperti pada es krim cone. Tentukan momen inersia objek jika sumbu putarnya merupakan sumbu Y di posisi X sama dengan Z sama dengan 0. Seperti selimut kerucut dengan radius R dan tebal dx akan dirotasi di suatu poros tertentu. Maka partisi massa dari selimut kerucut adalah dm sama dengan 2pi r sigma dx. Kita mengetahui bahwa luas selimut kerucut adalah pi rl.
Kita juga mengetahui hubungan antara X dan R seperti persamaan di bawah ini, R per X sama dengan R per L. Maka momen inersia seliwet kerucut, DI sama dengan dmx kuadrat plus 1 per 2 dmr kuadrat. DI sama dengan 2 pi sigma dalam kurung Rx kuadrat dx plus 1 per 2 R pangkat 3 dx sama dengan 2 pi sigma R per L dalam kurung 1 plus 1 per 2 dalam kurung RL kuadrat X pangkat 3 dx. I sama dengan 2pi M per pi RL R per L dalam kurung 1 plus 1 per 2 dalam kurung R per L kuadrat. Integral batas X sama dengan 0 hingga L X pangkat 3 dx sama dengan 2 M per L kuadrat dalam kurung 1 plus 1 per 2 dalam kurung R per L kuadrat tutup kurung L pangkat 4 per 4. Maka I sama dengan 1 per 2 M dalam kurung 1 per 2 R kuadrat plus L kuadrat atau D. Untuk soal nomor 10, terdapat sebuah kulit setengah bola yang homogen dan mempunyai radius sebesar R. Tentukan letak pusat massa pada sumbu Y jika titik origin berada di tengah bola. Sistem homogen YPM sama dengan integral YdA per integral dA sama dengan integral R cos theta R kuadrat sin theta d theta d gamma per 2pi R kuadrat sama dengan R per 2pi integral batas dari theta sama dengan 0 hingga pi per 2 cos theta sin theta d theta integral gamma sama dengan 0 hingga 2pi d gamma sama dengan R per 4pi 2pi sama dengan R per 2 atau B. Untuk soal nomor 11 sampai 14, terdapat sebuah partikel yang jatuh dan memantul di sebuah tangga secara beraturan, menumbuk di tempat yang sama dan memantul dengan ketinggian yang sama pula. Tangga identik di mana tinggi dan lebarnya sama besar dan terdapat koefisien restitusi sebesar E. Asumsikan kecepatan partikel sesaat sebelum menumbuk sebesar F1 dan kecepatan partikel sesaat setelah menumbuk sebesar F2. Masing-masing partikel dapat diproyeksikan untuk sumbu horizontal X dan vertikal Y. Soal 11, tentukan besar F1Y. Kita akan notasikan beberapa variabel terlebih dahulu. F1x merupakan kecepatan sumbu X sesaat sebelum menumbuk. F1y merupakan kecepatan sumbu Y sesaat sebelum menumbuk. F2x merupakan kecepatan sumbu Y sesaat setelah menumbuk. F2y merupakan kecepatan sumbu Y sesaat setelah menumbuk. Karena tiap tumbukan menumbuk di posisi yang sama, maka dapat disimpulkan F1x sama dengan F2x. E sama dengan F2y per F1y. Persamaan energi 1 per 2 mv kuadrat 2x ditambah 1 per 2 mv kuadrat 2y plus mgl sama dengan 1 per 2 mv kuadrat 1x plus 1 per 2 mv kuadrat 1y. 1 per 2 mv kuadrat 2y plus mgl sama dengan 1 per 2 mv kuadrat 1y. F kuadrat 2y plus 2gl sama dengan F kuadrat 1y. E kuadrat F kuadrat 1y ditambah 2gl sama dengan F kuadrat 1y. Maka F1y sama dengan akar 2gl per 1 min E kuadrat atau A. Soal 12, tentukan besar F2y. Gunakan persamaan restitusi, F2y sama dengan E F1y sama dengan E akar 2gl per 1 min E kuadrat atau D. Soal 13, tentukan besar F1x. Persamaan kinematika sumbu X F2xt sama dengan L. Persamaan kinematika sumbu Y H sama dengan L plus F2YT min 1 per 2 GT kuadrat. Tmax terjadi saat H sama dengan 0, L plus F2YT min 1 per 2 GT kuadrat sama dengan 0. T sama dengan F2Y plus akar F kuadrat 2Y plus 2GL per G sama dengan E akar 2L per G dalam kurung 1 min E kuadrat dalam kurung 1 plus akar 1 plus 1 min E kuadrat per E kuadrat. Maka T sama dengan E akar 2L per G 1 plus E per 1 min E. F2xt sama dengan L, maka F2x sama dengan L per T sama dengan L per E akar G per 2L 1 min E per 1 plus E sama dengan F1x atau C. Soal 14, tentukan besar F2x. F1x sama dengan F2x sama dengan L per E akar G per 2L 1 min E per 1 plus E atau C. Soal nomor 15, sebuah piringan berjari-jari R homogen bermassa M digantung di batang rigid dengan panjang yang tak bermassa. Mula-mula, piringan berotasi terhadap pusat massanya sebesar omega 0. Seketika, piringan berhenti dan terhentak membentuk sudut theta. Tentukan besar cos theta.
Hentakan akibat berhenti berputar mendadak memberikan torsi internal bukan eksternal, sehingga momentum angular tetap kekal. Sesaat dihentak, yang mulanya berotasi terhadap pusat massa piringan sebesar omega 0 akan berotasi terhadap poros di ujung batang tak bermassa sebesar omega aksen. 1/2 mr kuadrat omega 0 sama dengan 1/2 mr kuadrat plus ml kuadrat omega aksen. Omega aksen sama dengan r kuadrat omega 0 per r kuadrat plus 2l kuadrat. Persamaan torsi kita gunakan aturan rantai. Min mg sin theta L sama dengan dalam kurung 1/2 mr kuadrat plus ml kuadrat theta 2 titik. Min 2g sin theta L sama dengan dalam kurung r kuadrat plus 2l kuadrat theta 2 titik sama dengan dalam kurung r kuadrat plus 2l kuadrat theta 1 titik d theta 1 titik per d theta. Min 2gl per r kuadrat plus 2l kuadrat sin theta d theta sama dengan theta 1 titik d theta 1 titik. Min 2gl per r kuadrat plus 2l kuadrat integral batas theta sama dengan 0 hingga 0 sin theta d theta sama dengan integral batas theta 1 titik sama dengan omega aksen hingga 0 theta 1 titik d theta 1 titik. 2gl per r kuadrat plus 2l kuadrat dalam kurung cos theta min 1 sama dengan w aksen kuadrat per 2. Kita substitusikan persamaan untuk kecepatan angular baru, yaitu omega aksen sama dengan r kuadrat omega 0 per r kuadrat plus 2l kuadrat. Cos theta sama dengan 1 min omega kuadrat 0, r kuadrat per 4gl, r kuadrat per r kuadrat plus 2l kuadrat atau B. Nah teman-teman, dapat ditarik kesimpulan bahwa ternyata ilmu fisika itu sangat mudah asalkan kita rutin berlatih. Untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk terus belajar dan berlatih serta baca bukunya ya. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.